Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melawati dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan menjawab soal UAS Pancasila, yaitu Pancasila nasionalisme dalam dinamika globalisasi regional dan lokal. Pancasila sebagai filsafah bangsa Indonesia telah berkembang secara ilmiah dari perjalanan panjang sejarah, berisi pandangan hidup, karakter, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu ialah semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong. Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila 1 Januari 1945 yang dipidatokan oleh Insinyur Soekarno, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan dirumuskan final Pancasila 18 Agustus 1945. Jiwa besar para pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantara hingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan kita. Bangsa Indonesia memiliki keuntungan demografi dengan posisi strategis di antara jalur-jalur distribusi barang dan jasa internasional dengan sumber energi yang seakan tak ada habisnya, karena negara ini memiliki segalanya. Kebesaran bangsa Indonesia dengan segala sumber dayanya itu sangat rentan menjadi negara yang hancur dan gagal, karena Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang memiliki perbedaan dari segala bidang. Keanekaragaman baik suku, bangsa maupun golongan sangat mudah memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Belajar dari sejarah dunia, sejak 1991 tercatat 3 negara terpecah oleh konflik yang disebabkan bahasa, ekonomi, dan agama. Hasilnya, 23 negara baru memproklamasikan diri dengan warisan konflik yang berkepanjangan. Pengalaman sejarah menunjukkan beberapa kali Indonesia juga pernah diterpa dengan perpecahan antar anak bangsa. Oleh karena itu, tanggung jawab ini terletak pada kita semua, terlebih pada bahu dan pundak para generasi muda yang hidup di zaman now, khususnya bagi generasi milenial. Generasi yang akan memainkan peran penting dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keunggulan generasi ini memiliki keaktifan tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antar satu dengan yang lain. Namun, karena hidup di era serba otomatis, generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan dan sangat gampang dipengaruhi. Hal inilah yang menjadi titik kritis bagi masa depan negara dan bangsa kita. Di era modern yang ditandai dengan derasnya arus, globalisasi, dan kemajuan teknologi yang dirayakan secara gempa-gempita, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran bangsa dan bernegara. Teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah peran konvensional menjadi perang modern dengan menggunakan teknologi, media massa, dan internet. Sasarannya jelas, yaitu ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik, karakter, dan lain-lain. Kita sering menerima gemparan dan pula serangan pintar melalui F7, food, fashion, film, fantasi, filosofi, dan finansial. Serangan terhadap filosofi dan finansial ialah hal yang paling mengkhawatirkan. Serangan terhadap filosofi yang paling mengkhawatirkan yang merupakan bentuk perang ideologi dan pikiran agar terjebak pada ideologi di baras kapitalis, sosialis, dan radikalis untuk membentengi diri dari kehancuran akibat pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya pencegahan bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Permasalahannya, bangsa di atas sedikit banyak menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan serius terkait dengan nasionalisme. Nasionalisme dalam dinamika globalisasi regional dan lokal. Nasionalisme dalam pandangannya bukan nasionalisme sempit, melainkan lebih mencerminkan humanisme dan internasionalisme. Yang terakhir, ada 3 kondisi, yaitu adanya eksploitasi ekonomi, kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing, dan hilangnya hak pengembangan kebudayaan lokal di bawah cengkraman sistem pendidikan kolonial. Memudarnya nasionalisme di era ini juga dapat disoroti dari maraknya konflik sosial berbasis ras seperti kasus Poso, Ambon, Aceh, Papua, serta lepasnya Timur dari Indonesia.
Bermunculnya ormas-ormas yang menegaskan identitas aktual, serta banyaknya ideologi alternatif yang kerap bertentangan dengan ideologi bangsa. Belum lagi maraknya berbagai narasi pluralisme dan seni berbagai isu sara yang berkembang di masyarakat pada saat Pilpres 2 periode terakhir seolah membuat seakan-akan menjadi lebih kuat dan tidak terhindarkan. Berangkat dari kenyataan ini, nasionalisme perlu disuarakan kembali untuk menjaga kedaulatan bangsa dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena itu, tidak persatukan dan kesatuan akan terancam dan generasi mendatang akan bersikap apatis terhadap negerinya sendiri. Globalisasi bagaikan gelombang besar yang dihantam dunia dan seolah-olah tidak ada lagi pilihan untuk mengelak darinya. Faktanya mencatat bahwa dunia memang sedang berada dalam batas-batas yang hampir tidak jelas lagi yang didukung oleh perkembangan teknologi, ekonomi, dan informasi menjadikan dunia seperti layaknya perkampungan. Sejak kemunculannya globalisasi telah secara perlahan merombak relasi antar aktor dalam hubungan internasional. Dari segi finansial, maka perdagangan regional atau lintas benua telah memunculkan interaksi sosial antar suku. Sejak itu, aspek finansial atau aspek keuangan sudah mulai mendunia. Globalisasi memang penuh dengan paradoks. Terdapat ketidakkonsistenan kondisi globalisasi. Di satu sisi, globalisasi membuat dunia menuju ke arah lebih demokratis, hak asasi manusia semakin dihormati, kesetaraan, keterbukaan, dan transformasi semakin dimudahkan. Namun, di sisi lain, proses ini juga menghasilkan bentuk penindasan dan demotasi baru yang diyakini akan membahayakan kemanusiaan. Globalisasi juga diwarnai oleh peradaban antara konvergensi dan konvergensi dalam politik, ekonomi, kesehatan, hukum, standarisasi, kesejahteraan sosial. Di sini kita melihat sikap paradokal dari globalisasi. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari negara bangsa ke jaringan, dari ekspor ke tuntunan konsumen, dari barat ke cara-cara Asia, dari kontrol pemerintah ke pasar, dari negeri desa ke metropolitan, dari dominasi pria ke wanita, dari padat karya ke teknologi canggih, dan dari barat ke timur. Terima kasih.